Dan terkait dengan isi, sebagaimana pertanyaan saya dulu waktu ujian tertutup, ya, di mana di sana Bapak menampilkan judul dengan konteks ulama Melayu, ya, kitab Melayu. Namun di dalam itu Bapak banyak menyinggung hanya kepada ulama Palembang dan juga di sini mengurai tentang ulama Timur Tengah dan ulama yang lain. Kalau saya melihat, kalau kita fokus kepada hasil penelitian atau bahkan kepada keprodian kita, mungkin kita lebih tepat kepada ulama Melayu. Atau kalau memang Bapak ingin mengangkat istilah ulama Palembang, uh, juga itu istilah-istilah ini maksud saya tidak bertabrakan di depan, di tengah, di mana-mana itu akan uh, adanya kesamaan dalam penggunaan istilah. Atau kalau misalnya Bapak beralih dari istilah ulama Melayu dan ulama Palembang, itu alangkah lebih baiknya buat garisnya mengapa istilah ini bisa berubah, apa persamaan dan perbedaannya, dan bagaimana apa yang kita maksudkan sesungguhnya dalam tulisan ini. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua, saya melihat dalam kerangka teori. Kerangka teorinya itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat bagus. Ya, jadi ini kerangka teorinya itu kerangka yang ideal. Artinya ketika kita melihat teks, maka kita menggunakan teori filologi. Kemudian juga dalam sisi hadis kita melihatnya dari sisi kritik hadis, ya, kritik sanad dan kritik matan. Namun dalam aplikasi saya tidak melihat kedua kerangka teori ini diterapkan secara maksimal. Jadi alangkah lebih baiknya dalam kerangka teori yang kita tulis di depan, mungkin kita tuliskan juga batasannya. Artinya Pak, memang tidak akan mungkin kita melakukan kerangka atau menerapkan kerangka teori ini secara maksimal, ya betul-betul secara detail satu sampai terakhir. Namun alangkah lebih bijaknya kita tuliskan keterbatasan kita atau keterbatasan aplikasi dalam penggunaan penerapan kerangka teori. Misalnya, ya, yang saya lihat dalam kritik sanad ini lebih kepada tahrif saja. Artinya Bapak tidak melihat secara umum penilaian tentang masing-masing perawi. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan itu, nanti kita sebaiknya berikan alasannya di dalam tulisan kita. Atau mungkin kita bisa meminjam kesimpulan-kesimpulan umum saja. Misalnya ketika kita temukan hadis ini ada riwayat Abu Daud, ya jelaskan saja secara umum dalam satu kalimat. Ya, kemudian yang kedua dalam kritik matan, di sana dalam diri Anda menjelaskan tentang kritik matanya Al-Anfari. Namun dalam aplikasi itu saya juga tidak melihat dalam penerapan teori kritik matanya. Jadi lagi-lagi kalau memang itu tidak dilaksanakan, sebaiknya kita berikan penjelasan minimal dengan satu kalimat. Kemudian dalam penerapan filologi yang saya lihat, lagi-lagi ini akan menjadi hasil atau menjadi kesimpulan akhir dalam penelitian kita. Misalnya kita tidak hanya melihat atau mengumumkan kondisi naskahnya secara teks, misalnya dalam bentuk saduran-saduran misalnya, ya, tapi mungkin kita melihat kepada karakter umum, ya, dari sebuah karya Melayu. Misalnya bagaimana Melayu ketika dia menuliskan sebuah karya, apakah karakter umum ini ada atau tidak dalam karyanya Sirajul Ma'rifat. Atau kebalikannya, misalnya karena tulisan Bapak ini tentunya teks dan konteks kitab hadis Melayu Palembang, ya. Kalau menurut tangkapan saya ini seolah-olah Bapak itu ingin melihat konteks atau karakteristik karya Melayu Palembang melalui kitab Sirajul Ma'rifat. Jadi sebaiknya ketika kita melihat Sirajul Ma'rifat ini, kemudian kita menuliskan apa-apa saja yang menjadi karakter umum dari kitab Melayu, dan kemudian karakter khusus yang mungkin hanya ada di dalam kitab Sirajul Ma'rifat. Ya, saya membaca di halaman terakhir dalam tulisan Bapak, itu ada di poin C dan D. Namun lagi-lagi ini hanya perbandingan umum yang tidak menjurus kepada sasaran dari hasil penelitian.
ya kurang mendalam atau kurang mendapat titik tekan, terutama dalam abstrak, dalam kesimpulan. Ya itu misalnya ya karena kita ingin menyodorkan, menyimpulkan bahwa karakter tulisan Melayu itu melalui kacamata Sirajul Ma'rifat itu seperti apa. Itu mungkin yang saya dapatkan. Kemudian yang terakhir ini juga sudah saya sebutkan di awal. Ini juga yang pernah ilmu ini pernah juga saya dapatkan dari guru kita Prof. Agil, bahwa ketika kita melakukan penelitian terhadap sebuah kitab, sebaiknya kita memposisikan diri sebagai pembela, juga sebagai mungkin kritik ya, mengkritik dari kitab tersebut ya, ya Prof ya. Jadi maksud saya ketika kita menemukan adanya hadis maudhu di sini, nah barangkali kita memberikan semacam pembelaan bahwa hadis maudhu itu atau hadis doib, mungkin hadis doib ya, jangan maudhu. Hadis doib itu untuk fadhailul amal itu tidak apa-apa ya. Nah untuk memotivasi beramal, jadi barangkali kita bisa menuliskan satu kalimat atau dua kalimat pembelaan sebagai penulis ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya. Nah itu juga kita lakukan di dalam tulisan kita terhadap Sirajul Ma'rifat. Jadi jangan dibiarkan kami para pembaca ini dengan tulisan atau laporan Bapak, oh di sini ada hadis maudhu'nya, di sini ada hadis dhaifnya, tapi berilah kami ini semacam kekuatan bahwa tidak apa-apa beramal dengan hadis dhaif, atau kita bisa menaikkan penghargaan kita terhadap kitab Sirajul Ma'rifat, utamanya kita membanggakan karena ini adalah karya ulama kita. Maka kondisi yang seperti itu dalam tanda kutip tidak mengapa, tidak menjadi masalah untuk tetap kita menghargainya sebagai ulama besar. Barangkali itu saja, mungkin tidak perlu ditanggapi ya Pak Imran. Kita kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk satu makanan ya. Nah ini terakhir ini promotor ya, Profesor Dr. Hasyid Agil Husin Al-Munawar MA. Kami beri waktu, saya silakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.